Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan dari Mazmur 91. Saya yakin Anda semua pernah membaca Mazmur 91. Ini adalah Mazmur yang berbicara tentang perlindungan Allah terhadap kita umat yang menjadi milik kepunyaannya. Diawali dengan kalimat, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudaraku, di situ dipakai kata duduk dan bermalam. Saudara, kalau Anda duduk di situ tinggal ya, dwell, bermalam. Istilahnya itu duduk dan bermalam. Mestinya kalau bermalam itu pasti tinggal di dalam rumah begitu ya. Di dalam rumah sehingga ketika ada hujan, ada angin badai dan sebagainya, dia aman di dalam rumah tersebut. Nah, yang dimaksud rumah di situ adalah lindungan yang maha tinggi. Lindungan dan naungan yang maha kuasa. Bayangkan saudaraku, kalau ada angin badai, kita tinggal dalam satu rumah yang kokoh, yang kuat, kita merasa aman. Tetapi seaman apa, saudara? Rumah itu bisa ambruk. Sekuat apapun bisa digoncang. Tetapi kalau kita tinggal dan diam dan bermalam di dalam lindungan yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa, maka dijamin pasti, saudaraku, kita aman seaman-amannya. Itu yang dimaksudkan oleh penulis dari Mazmur 91 ini. Kemudian dikatakan orang itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ayat yang ketiga, saudara, ini menarik untuk direnungkan. Dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, hari-hari ini COVID belum mereda, ya, bahkan akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, saya mengamati khusus di Indonesia dan bahkan di Jawa Tengah dan Semarang ini, itu grafiknya meningkat. Sekarang ini Semarang, daerah tertentu sudah merah, sudah menjadi daerah yang merah. Jadi penyakit sampar yang busuk itu masih merajalela. Ingat akan firman ini, saudaraku, bermalam dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Nah, kemudian ayat yang keempat. Nah, saya akan banyak berbicara di ayat 4 ini, saudaraku. Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, rupa-rupanya duduk dan tinggal bermalam dalam lindungan yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa itu digambarkan di ayat yang keempat itu seperti anak-anak ayam yang berlindung di kepak sayap induknya, induk ayam. Nah, berarti di sini sayap ini sepertinya ada batasnya. Perlindungan yang dijanjikan oleh Tuhan itu kalau digambarkan sebagai kepak sayap, itu menurut saya tidak berbicara tentang kekuatan, kedahsyatan, tapi lebih berbicara tentang kasih setia atau kasih sayang. Seperti kasih sayang seekor induk ayam yang ingin melindungi akan anak-anaknya. Kita ingat ada sebuah ilustrasi yang saya pernah baca dalam sebuah kebakaran di peternakan begitu. Kebakarannya dahsyat,
Dan setelah kebakaran itu usai, ditemukan ada seekor induk ayam yang sudah mati. Mati, tetapi anehnya sayapnya itu dikedangkan begitu. Dia mati bukan terbakar, tapi karena tidak tahan oleh panas panas dari kebakaran tersebut. Nah, ketika orang-orang yang mengais-ngais akan puing-puing kebakaran itu mengangkat akan induk ayam itu yang sudah mati, sudah kaku itu, di bawah kepak sayapnya ternyata ada anak-anak ayam yang masih hidup, terlindung. Nah, ini diceritakan menjadi sebuah ilustrasi. Berarti kepak sayap itu tidak bicara tentang kedahsyatan, kehebatan, atau kuasa, tapi lebih berbicara tentang kesetiaan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita umat yang menjadi milik kepunyaannya. Cuma saudaraku, sepertinya ilustrasi ini kalau ilustrasi ini kita pakai ya, berarti untuk bisa mendapat perlindungan Tuhan, kita harus mendekat kepada Dia. Kalau jauh, lepas dari jangkauan sayap itu, ya lepas dari perlindungan. Jadi yang dimaksud dengan duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu ya dekat dengan Dia. Masuk dalam hadirat-Nya. Karena itu digambarkan sebagai kepak sayap. Nah, coba kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus di dalam Matius 23, ketika Dia menangisi Yerusalem. Saya pernah, saudara, di gereja di mana gereja itu dibangun, ya ini di Yerusalem, gereja itu dibangun untuk mengingat akan peristiwa ini. Jadi di tempat itu diperkirakan Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Ayat 37 dari Matius 23, dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi masalahnya mau atau tidak, saudaraku. Kalau umat Tuhan mau beroleh perlindungan, dia harus mendekat kepada induk ayam itu. Seperti anak-anak ayam yang mendekat, dan disitulah ada perlindungan yang pasti yang digambarkan dalam kalimat berikut, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, perisai itu adalah tameng untuk peperangan. Ada panah-panah itu kalau perisainya bisa diandalkan, maka panah tidak bisa menerobos. Kemudian pagar tembok itu beda dengan pagar yang berlubang. Saudara, tembok itu rapat. Ya, kalau saudara di rumah, ya rumah-rumah perumahan itu kan pagarnya itu kan dari besi-besi begitu ya, ada ukirannya. Itu bukan pagar tembok, saudara, itu tembus. Itu hanya pagar yang membatasi, tapi kita tetap bisa melihat keluar, luar bisa melihat ke dalam. Bahkan ada binatang-binatang tertentu yang bisa menerobos masuk, misalnya ular, itu bisa masuk, saudara, kalau pagarnya bukan pagar tembok. Tapi kalau pagar tembok itu nggak bisa dimasuki, karena rapat pet. Di sini dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi, saudara-saudari terkasih, betapa kita ini berbahagia karena janji Tuhan untuk melindungi kita tetap tidak berubah. Tapi dari pemahaman Mazmur 91 ayat yang keempat ini, ayo kita dekat dengan Dia. Jangan lupa berdoa, jangan lupa menyembah Dia, mengucap syukur, dan minta akan perlindungannya. Mendekat kepada Dia, akrab dengan Dia, intim dengan Dia, seperti anak yang berlindung
pada kepak sayap dari induk ayam itu. Anak ayam yang berlindung pada kepak sayap induknya. Demikianlah kita akan dapat menggenapi akan ayat yang kelima, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudaraku, saya percaya ayat ini tetap berlaku. Tuhan Yesus memberkati.